Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, serta Bapak dan Ibu guru pamong yang saya hormati, perkenalkan, saya Ratna Juwita, mahasiswa PPG Prajabatan yang berasal dari LPTK UNS dengan nomor induk mahasiswa X90210814040, nomor peserta ujian 202262000606, serta nomor peserta 12002113331. Hari ini Senin, tanggal 21 November 2022. Saya telah melaksanakan uji kinerja atau yang disebut dengan UKIN PPG Prajabatan di kelas 4, tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Berikut adalah kartu atau lembar ujian saya. Saya mohon masukan untuk perbaikan dari hasil mengajar saya agar bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari yang memimpin doa hari ini silakan maju ke depan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Bu Ratna. Selamat pagi, Bu Ratna. Selamat pagi. Data cek hadirannya ya. Adara hadir? Siap hadir. Alan, Siap hadir. Ananda, Siap hadir. Salsa, Siap hadir. Lala. Siap hadir. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini masuk semua ya? Sehat semua? Ayo mari kita laksanakan kebiasaan setiap hari. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Beri tepuk tangan kepada Apri. Sebelum kita mulai pelajaran, coba dirapikan dulu seragamnya. Adakah yang seragamnya berantakan, kurang rapi atau keluar? Sudah? Sudah siap ya ikut pelajaran hari ini? Boleh duduk kembali, silakan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-1, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Disiapkan dulu alat-alat dan bahan yang pen, pensilnya. Ya.
dimaksud dengan teks fiksi? Teks yang tidak nyata. Teks yang tidak nyata. Ada yang bisa lagi? Davin? Teks khayalan. Teks khayalan. Apa lagi, April? Teks yang merupakan sepenuhnya khayalan dari pengarang dan tidak. Ya, teks yang merupakan khayalan dari pengarang. Jika sudah tahu semua, Burana akan melanjutkan pembelajaran. Di hari ini kita akan belajar yang pertama, tujuannya adalah bisa mengaitkan gaya dengan gerak di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak. Yang ketiga, menganalisis tokoh pada teks asal mula Telaga Sarangan. Dan yang keempat, menunjukkan hasil analisis tokoh pada teks asal mula Telaga Sarangan. Agar lebih semangat, kita bernyanyi bersama. Aku yang cinta, pujaan hatiku, tempat hanya denganmu, dan tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang Ayam ini tinggal di daerah mana sih? Bupati, Kabupaten? Apa tempat yang terkenal di Kabupaten Magetan? Mari kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Dana bagikan materi, bahan aja serta lembar kerja serta dirinya. Buku tulisnya disiapkan semua ya. Boleh kalian amati terlebih dahulu. Siapa yang mau membaca ke depan? Silakan angkat tangan. Rama, boleh Rama, silakan maju. Baca dari sini ya. Yang lain tolong simak baik-baik. bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Hari ini adalah hari Minggu. Mama dan keluarga pergi berwisata ke Telaga Sarangan. Wisata Sarangan merupakan salah satu objek wisata alam populer yang ada di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Lokasi wisata tersebut tidak jauh dari daerah tempat tinggal. Nana di Kelurahan Mospati, Kabupaten Magetan. Pada hari libur, banyak pengunjung yang pergi berwisata ke Sarangan. Karena kendaraan padat, maka terjadilah kemacetan yang menyebabkan mobil Nana mogok. Ya, yang dimaksud Rama, itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Menurut kalian, bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Ini jalanannya datar atau menanjak? Kemudian mobil ini bagaimana agar bisa berjalan? Apa yang terjadi dengan mobil Nana setelah didorong? Dia gerak. Ya, ada yang bisa lengkap menjawabnya? Dia menjadi gerak. Dia menjadi gerak. Ternyata mendorong itu merupakan gaya yang dapat menyebabkan ban mobil bergerak maju. Tadi adalah apa kegiatannya yang dilakukan? Benda. Baca baik-baik bersama-sama. Ini gaya mempengaruhi benda. Tangan. Oke, Indah, silakan bacakan. Pengaruh gaya terhadap benda. 1. Menggerakkan benda diam. 2. Membuat benda bergerak menjadi diam. 3. Mengubah kecepatan gerak benda. 4. Mengubah arah gerak benda. 5. Mengubah bentuk benda. Sekarang
Kalian amati, sepeda ini diam? Ya. Ayo Jason dijalankan, guys. Kemudian bergerak maju atau tidak? Ya. Balik arah. Mundur. Setelah benda dia menjadi gerak, yang dilakukan Jason ini termasuk apa? Mengubah? Ya. Lalu ini baru 2 ya. Kita membuktikan yang kedua. Yang ketiga, apa yang mau dibuktikan? Sepedanya direm. Oh iya, mengubah kecepatan. Mengubah arah benda. Yang keempat, apa yang belum? Sudah mengubah arah. Ya, benda apa? Jadi ulangi. Benda bergerak menjadi diam. Naik sepeda kemudian direm ya, Jason. Mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Kelima apa? Mengubah bentuk benda. Untuk yang mengubah bentuk benda, kira-kira contohnya apa ya? Coba dikeluarkan semua media yang sudah kalian bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita berdua akan mempraktekkan perubahan mengubah bentuk benda. Sebelum ditiup, balon tidak memiliki volume dan berbentuk kecil. Setelah ditiup, balon pun akan membesar dan balon akan memiliki volume di dalamnya. Tidak apa-apa ya, ini sudah berubah bentuk kok. Bisa dilihat teman-teman, apakah balon tersebut memiliki volume? Mengubah bentuk benda. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Nah, ini gambar apa yang pertama? Ya. Yang kedua, gambar apa ini? Ya, sumur. Apa? Mengambil apa? Mengambil air dari sumur. Itu termasuk contoh dari gaya apa? Mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Timba yang ditarik dengan katrol akan bergerak ke atas. Mempengaruhi gaya yang dia menjadi ya. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi saat membentuk kelompok, kalian melakukan gerakan untuk mendorong meja dari kursi? Ya. Ternyata itu juga merupakan salah satu dari contoh gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Yang kedua, coba kita lihat gambar apa ini? Gambar apa ini? Bolanya dikeluarkan semua? Bola. Yang laki-laki suka main bola kan? Ya. Gimana kalau menangkap bola gerakannya? Ada yang bisa mempraktekkan? Boleh Mirza sama Rizky, boleh silakan. Gantian ya. Coba peragakan cara mempraktekkan menangkap bola. Ya. Sudah, terima kasih. Ternyata yang dilakukan Mirza dan Rizky ini apa? Ada yang bisa melihat di layar? Saat menangkap bola, bola yang mulanya bergerak menuju arah kita akan diam jika diam. Yang kedua seperti yang diperagakan Jesse tadi, gambar apa ini? Sepeda atau kendaraan yang direm akan berhenti. Anak mendorong troli. Troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Ketiga, gambar ini menunjukkan pengaruh gaya yang mana? Benda bergerak menjadi
sisin, tanah liat, ataupun mengaduan kue bisa mengubah bentuknya. Ada yang pernah membantu mamanya buat donat? Pernah kan? Oh, lebaran, kue pastel. Itu sebelumnya asalnya dari apa sih? Tepung. Ya. Kemudian dibentuk sedemikian rupa akhirnya membentuk donat, nastar. Nastar biasanya suka dibentuk apa? Bulat. Ya. Kastanya ada yang dibentuk kotak. Ya. Kemudian yang dibentuk karakter hewan seperti ular. Ya. Kemudian ada yang pernah minum di kemasan kaleng atau kemasan botol plastik, contohnya ini. Ternyata yang tadinya bentuknya apa ini? Ketika diremas, ya, itu membuktikan pengaruh gaya yang mana? Mengubah bentuk benda. Ada yang pernah goreng telur? Bentuk telur itu pertamanya apa? Bulat, oval. Setelah dipecahkan bagaimana bentuknya cangkang? Hancur. Ya, itu juga salah satu contoh dari pengaruh gaya yang mengubah bentuk benda. Lalu jika kalian bermain bola basket atau sepak bola dan bola yang lainnya, itu juga mencontohkan apa? Mengubah, ya, mengubah arah benda. Siapa yang pernah naik sepeda sampai seperti ini? Biasanya terjadi saat kalian berada di mana? Tikungan. Pertigaan, tikungan. Perempatan. Itu akan terjadi jika kalian naik sepedanya dengan kecepatan tinggi. Lalu kalian pernah jatuh nggak ini? Trauma atau mengulangi lagi? Oke, sekarang ini coba dari gambar yang terakhir, ini gambar apa? Mobil balap dan sepeda. Ya. Ternyata saat mengayuh sepeda, semakin cepat mengayuh, semakin cepat sepeda itu bergerak. Itu termasuk gaya yang mengubah kecepatan gerak benda. Nah ya, karena kalian sudah memahami, Burana ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian. Dibuka lembar kerjanya, silakan. Ya, kalian diskusikan. Trauma. Ini, coba dikerjakan laporan hasil diskusi. Ini ya, objek atau peristiwa yang kalian amati. Kemudian hasil pengamatannya termasuk gaya yang mana? Ya, ditulis di sini pakai pulpen. Yang ini. Laporan hasil diskusi ada. Tidak ada. Nah ini. Sebelumnya ditulis nama kelompok dulu, nama kelompoknya saja. Apa? Iya, ditulis pakai pulpen. Sambil kalian peragakan apa yang sudah kalian bawa. Jadi media yang sudah kalian bawa, mobil-mobilan, bola, ini kalian tulis sebagai objek atau peristiwa yang diamati. Kemudian hasilnya kalian simpulkan, itu termasuk pengaruh gaya yang mana. Boleh ditiup, boleh dimainkan. Kemudian kalian tulis objeknya apa? Balon. Balon diapakan? Misal balonnya ini kalian tiup. Kalian tulis balon yang tadinya ya, kemudian ditiup, lalu mengubah apa? Nah, sudah ditulis di sini. Jadi objek yang kalian amati apa, yang diubah apa? Ditulis semua. Kalau misalkan kalian membawa banyak kan? Ini ada bola, mana bolanya? Ada bola, ada balon, ada mobil. Segera ditulis nama kelompoknya ya.
objeknya apa sih? Bola. Ya. Bolanya kan makan berarti mengubah benda yang mana? Ya, ini objek yang diamati. Ini kan bola. Bola terus ya. Mobil yang dia saya dorong. Ya. Ya, sudah. Ada yang dari kami ke depan, silakan. Baik, dengarkan sambil mengerjakan dan diskusi apa nih teman-teman kalian di depan mau mempresentasikan benda yang dia menjadi bergerak. Silakan. Boleh dibuktikan. Baik, berarti kelompok dari Joko Tole. Kelompok Joko Tole sudah membuktikan bahwa mobil yang semula diam ketika didorong akan bergerak. Itu artinya membuktikan gaya dapat mempengaruhi apa? Ya, benda yang diam menjadi bergerak. Tepuk tangan. Berapa ini ya? Boleh diamati dan boleh dikomentari. Jika ternyata kelompok Pinocchio ada yang belum lengkap, presentasinya boleh kalian komentari ya. Ketika ditiup akan besar dan terisi angin. Itu menunjukkan apa? Apa? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Ada yang lain yang mau mengomentari kelompok Adit? Sudah bagus atau belum hasil presentasinya? Berarti kita beri data, minta kalian buktikan benda bergerak menjadi diam. Mobil yang semula bergerak menjadi diam. Ya, kemudian coba dibuktikan tentang mengubah. Ada yang belakang kanan. Kanan. Ya, kanan. Terus balik lagi atau ke atas. Nah. Kembali ke kanan atau ke awal. Ini termasuk pengaruh gaya terhadap mengubah arah benda. Jangan dulu. Amati lagi. Ternyata tadi Nana ditanya ke ayahnya asal mula Telaga Sarana. Karena tadi Nana sudah pergi kemana sama ayahnya? Telaga Sarana. Mari kita simak baik-baik dongeng asal mula Telaga Sarana yang diceritakan oleh ayah Nana. Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di wilayah Magetan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri. Hari ini aku akan teladar menjadi pohon-pohon yang menutupi tanaman. Ya, Ki, hati-hati di ladang. Jangan pulang terlalu sore. Ki Jalil selalu bekerja dengan giat merawat ladang. Tiba-tiba, Ki Jalil melihat sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat besar di bawah pohon besar tersebut. Telur apa ini ya? Oh iya, sebaliknya aku bawa pulang saja telur ini. Mungkin istri tahu ini telur apa. Ini telur apa, Ki? Aku juga tidak tahu.
Aku kira kamu tahu ini telur apa. Baru sekali ini aku melihat ada telur sebesar ini. Sampailah Yeja Lilin ke sumber air tempat suaminya menjadi naga. Yeja Lilin sangat terkejut melihat ada seekor naga besar melingkar di sumber air. Tiba-tiba ia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jarinya mengeluarkan cakar yang tajam dan menjadi seekor naga yang besar. Dan kini ada dua naga yang berenang di sumber air tersebut. Mereka berenang sangat cepat. Ekor mereka membuat gempa, pohon-pohon tumbang, burung-burung di sekitarnya berterbangan ketakutan. Kedua naga berenang mengitari permukaan telaga dengan cepat. Laga sarangan. Non-fiksi atau fiksi? Non-fiksi itu artinya adalah kisah nyata. Kalau fiksi tadi apa? Sekarang Bu Ratna tanya, menurut kalian, mungkin tidak orang yang makan telur tiba-tiba berubah jadi naga. Percaya? Percaya atau tidak? Tidak. Itu artinya cerita asal-usul Telaga Sarangan tadi merupakan khayalan dari pengarang atau bukan? Ya. Dua orang. Tokohnya siapa namanya? Nyi Jarilung itu siapa? Yang laki-laki. Kemudian yang perempuan atau istrinya Nyi Jarilung namanya Nyi Jarilung. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu apa? Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya disukai pembacanya. Biasanya watak tokoh semacam ini adalah watak yang baik dan positif, seperti dermawan, jujur, rendah hati. Kata kalian tadi menemukan uang, kemudian kalian gunakan. Kalian termasuk ke dalam tokoh yang ada di materi. Tokoh apa? Dimaksud tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya dibenci pembacanya. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak baik dan Ya, baik. Jadi tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang jika di dongeng tadi ternyata Ki Jarilung dan istrinya memakan telur yang bukan miliknya, itu termasuk antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh dalam cerita? Yang dimaksud dengan tokoh di dalam cerita itu apa? Ya, pemain di dalam sebuah cerita atau pemeran dalam cerita. Fungsi tokoh dalam cerita apa kira-kira? Untuk menghidupkan cerita, bukan Jason? Bagaimana cara menentukan watak tokoh dalam cerita? Cerita, lalu membaca dengan sesama, kemudian memahami isi cerita. Watak atau karakter tokoh di dalam cerita bisa diketahui dari perkataannya, kemudian tindakan ataupun perilakunya. Jika watak itu disebutkan secara langsung, itulah yang dinamakan dengan watak secara tersurat di dalam sebuah cerita. Sekarang kalian buka lembar kerja yang kedua, lembar kerja peserta didik yang kedua. Ya, sudah dibuka semua? Ya. Tokohnya siapa? Itu yang ditulis nama tokoh yang belakangnya. Iya. Chris. Nama tokoh dari dongeng belakang tadi siapa namanya? Ya. Iya dong, tulis. Iya. Ada yang berani
Setuju.